Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, Abu Bakir mengucapkan kepada para pemirsa, semoga berbahagia, selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan sukses dalam setiap pekerjaannya. Dalam hal ini Al-Fakir melihat beberapa berita di media TV, televisi, baik cetak maupun elektronik. Begitu menggebu-gebunya para alumni yang katanya sekarang ini sudah menjadi pertemuan alumni 212. Saat ini setelah dari pertemuan pada tanggal 2 Desember bulan 12 tahun 2012 tersebut, kedepannya saya melihat ini sudah dijadikan tameng atau sebagai kendaraan politik. Padahal 212 ini adalah aksi bela Islam, yang mana pada waktu itu Saudara Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang membahas masalah surat Al-Maidah ayat 51 yang terkesan dinistakan oleh Saudara Ahok. Untuk itulah seluruh komponen dari seluruh masyarakat bersatu dan beramai-ramai untuk bela Islam, dan itu memang secara tidak langsung waktu itu para ustadz berkumpul yang mendakwa atau mendaulat si Habib Rizik sebagai ketua lah dalam arti kata. Namun banyak sekali ustadz seperti Ustadz Benat Abdul Jabar, pokoknya semua ustadz yang ada di Jakarta lah waktu itu, lalu merencanakan akan aksi bela atas tindakan pemerintah yang belum melakukan pemanggilan atau terhadap Saudara Ahok, karena waktu itu pemerintah seolah-olah diam saja. Jadi makanya masyarakat dengan dikepandai oleh para ustadz, ulama, turun tangan, lalu ada yang berjalan kaki dari Tasik, ada yang berjalan kaki dari Lampung. Tidak ada lain tujuannya adalah untuk membela atas pernyataan dari Bapak Basuki Cahayapurnama tersebut. Namun di sini Al-Fakir melihat setelah hasil dari pertemuan itu lalu terciptalah Perhimpunan 212, lalu ada ketuanya Selamat Ma'arif, terus diganti lagi. Menurut saya pertemuan 212 ini sudah menjadi kendaraan politik bagi segelintir orang, terutama kalau kita lihat di media televisi, di media elektronik ataupun media lainnya. Mereka menjual 212 ini sebagai kendaraan atau sebagai alat politik untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin atau sebagai nego atau bergaining lah ya, boleh dikatakan. Hal ini menurut kami Al-Fakir ini sangat bertentangan sekali dengan tujuan dan niat awal dari pertemuan 212.
Kenapa dinamakan 212? Waktu itu pertemuan itu akan diadakan di daerah Monas ya, pada tanggal 2 Desember 2012, terutama untuk mendesak pemerintah untuk melakukan penahanan terhadap saudara Basuki Cahayapurnama agar pemerintah memperhatikan bahwa penistaan agama tersebut harus dilakukan hukum terhadap saudara Ahok yang waktu itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun kesininya semakin hari saya lihat orang-orang yang menjual 212 ini untuk tujuan kepentingan politik kelompoknya atau sebagian kelompok kecilnya yang menjual 212 atau digoreng sehingga seolah-olah adalah pendukung mereka kesannya loh. Padahal saya pikir ini jauh di luar nalar kalau untuk mendukung sekelompok orang-orang atau bagian kelompok-kelompok tertentu. Jelas, karena pada waktu itu di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia ini yang tidak hadir ke Jakarta juga turut melakukan aksi 212 di kotanya masing-masing. Inilah yang menjadi akhirnya pemerintah mau tak mau harus melakukan kaji ulang atau dipanggilnya saudara Ahok di pengadilan dan diputuskan oleh pengadilan bahwa Ahok bersalah dan dihukum selama 2 tahun. Inilah yang membuat kelompok-kelompok sekarang ini yang mungkin saya melihat adalah jadi dagangan bagi mereka dengan perhimpunan 212 ini. Jadi jelas loh, 212 ini saya juga waktu itu memang tidak ke Jakarta sih, namun saya sangat mendukung pertemuan tersebut. Namun di situ tuh bukan hanya satu orang ustadz atau Habib Rizik sajalah boleh dikatakan, banyak sekali. Namun saya melihat akhir-akhir ini klan mereka lah yang melakukan seolah-olah 212 ini mereka yang punya, dan mereka dengan melihat begitu banyaknya massa pada waktu itu seolah-olah ini dukungan terhadap mereka. Padahal ini jelas sekali aksi bela Islam. Beda, bukan dukung mendukung terhadap ini. Kenapa dinamakan 212? Karena aksi bela Islam itu terjadi di tanggal 2 Desember tahun 2012. Jadi saat ini kemarin saya melihat saudara Nopel Baba Mukmin apa ya, seolah-olah menjual dan menggoreng 212 itu sebagai inisiator dari 212 itu, padahal itu seluruh ulama yang ada di Bekasi, di Jakarta berkumpul untuk menggalang aksi bela Islam. Jadi menurut saya sudahlah berpolitik dengan menjual 212. Karena tidak semua loh umat para aksi 212 ini yang setuju dengan tindakan yang menggoreng 212 dan dijadikan alat politik ini. Jadi beda tujuan sekarang menurut Al-Fakir ya. Jadi rangkaian bela Islam itu terjadi di serentak di seluruh kota-kota, dan pusatnya memang di Jakarta dengan agenda ada sholat Jumat di Istiqlal, lalu ngumpul di Monas,
itu murni adalah bentuk kepedulian umat muslim, umat Islam Nusantara ini, yang Al-Quran pada waktu itu surat Al-Maidah 51 dihina oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, dan tindakan pemerintah pada waktu itu belum mengambil tindakan sehingga timbullah aksi 212 ini. Sekali lagi Al-Fakir bermohon kepada para pihak penyelenggara para pihak yang mengatasnamakan 212 itu, bahwa semuanya yang saat ini sekarang jadi jadi perhimpunan 212. Sekarang mari kita pikir dengan akal zikir, pikir dan nalar. Pernah kalian buat yang namanya 411? Jauh sekali bedanya pendukung yang hadir dengan 212 itu. Karena apa? 411 itu misi dan tujuannya sudah berbeda. Artinya Anda ingin mengikat dari alumni 212. Beda. Masyarakat sudah jelas bisa menangkap seperti itu. Tujuan masyarakat di 212 itu adalah bela aksi atas pernyataan dari Ahok Basuki Cahayapurnama yang pada saat itu menjadi pemimpin di DKI, yang menistakan, yang dibacakan di Kepulauan Seribu. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi kami mengimbau untuk orang yang menjual 212, mohonlah harus berkaca bahwa itu bukan tujuannya untuk membela kalian, namun membela agama, membela aksi Islam. Hanya segelintir loh. Mana ada kartu anggota 212 dan dia bukan organisasi. Jadi kalian sebagai yang menjual perhimpunan 212, mohonlah untuk tidak membicarakan ini apa salah, apalagi dalam menentukan presiden dengan berkoar-koar 212. Sadar Rui. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata-kata Al-Fakir yang salah, Al-Fakir mohon maaf, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.